Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi alat optik, khususnya tentang mata dan kacamata. Untuk materi alat optik sendiri ini masuk dalam KNP 3.11 dan 4.11, menganalisis secara kerja alat optik menggunakan sifat mantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Ada kata kunci pemantulan dan pembiasan. Ini pemantulan, kemudian pembiasan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari nantinya materi alat optik ini. Pertama, bagaimana penentukan bayangan pada kacamata, mikroskop dan teropong, kemudian menentukan fungsi dan bagian elektrik yang pada mata dan kacamata, kemudian membedakan pengamatan tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum, tentukan kekuatan lensa kacamata pada penderita miopi maupun hipermetropi. Dan terakhir, bagaimana menghitung pembesaran mikroskop dan teropong. Tentunya kita melihat peta konsepnya terlebih dahulu. Untuk alat optik sendiri, materinya akan menganalisis alat optik secara kualitatif dan kuantitatif, maupun penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari, baik pada mata atau kacamata, kamera, mikroskop dan teleskop, serta teropong. Untuk lebih jelasnya, supaya kita bisa memahami materi tentang optik ini, ada baiknya kita mengingat kembali materi tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Jadi perlu kita memahami sama-sama kembali materi optical geometry, mempelajari sifat-sifat cahaya sebagai gelombang, mengikuti pemantulan dan pembiasan. Atau pada pembahasan minggu lalu, optika fisik yang terkait dengan pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya baik pada cermin datang, cermin tikung maupun cermin. Sedangkan pembiasan menjadi kata kuncinya adalah indeks dan pada lensa apakah tikung maupun timbul. Untuk alat optik sendiri yang kita akan bahas secara detail, yang pertama mata dan kacamata. Tentu kegunaan dari alat optik ini adalah supaya kita bisa memperoleh penglihatan yang lebih baik. Karena mata dapat dipandang sebagai alat optik, maka pembahasan kita tentang alat optik kita mulai dari mata sebagai alat optik. Gambar mata secara umum seperti ini. Ada bagian-bagian yang umumnya sudah sama-sama kita ketahui. Ada kornea, bagian yang terluar, kemudian ada okus semua, bagian yang di dalam ini, kemudian pupil, iris, retina, kemudian lensa. Secara umum yang akan menjadi kegiatan kita ini ada pada dua, yaitu pada lensa dan retina. Artinya ini yang berkaitan dengan fisika. Sedangkan yang bagian-bagian lain lebih detailnya itu dibahas pada mata pelajaran biologi. Untuk lensa dan retina, kenapa lensa? Ini kan berkaitan dengan alat optik. Apakah mata kita ini lensanya bersifat tikung, apakah bersifat timbul? Kemudian retina, di tempat jatuhnya bayangan. Apakah nanti bayangan yang jatuh itu tepat retina, apakah berada di depan retina ataukah berada di belakang retina? Ini yang akan kita bahas. Secara umum, ini sifat-sifatnya. Sifat bayangan yang jatuh pada retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nyata, terbalik, dan diperkecil.
nyata terbalik di pelipis. Ini sifat bayangan yang jatuh pada retina mata kita. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami sama-sama, yaitu daya akomodasi mata adalah kemampuan menipis atau menebalnya lensa mata sesuai jarak yang dilihatnya. Kalau kita merasakan sendiri pada saat kita melihat benda yang dekat, maka biasa-biasa saja kalau dalam kondisi normal. Begitu juga melihat benda yang jauh. Tapi coba bayangkan ketika kita melihat benda yang dekat sekali dengan mata kita, mencermat kita mencoba untuk menebalkan mata kita, menebalkan istilahnya lebih ke seperti orang yang bermelotot untuk melihat benda yang terlalu dekat. Coba kalian taruh ujung jari kalian di depan mata kalian dan coba perhatikan, tunjuk saja ya, taruhkan tunjuk di depan mata kalian. Coba perhatikan kuku kalian, bagaimana bisa melihatnya. Maka kita membutuhkan akomodasi untuk dapat melihat. Nah, ini permisalannya lah untuk mengetahui daya akomodasi mata. Kemudian istilah berikutnya yang tidak kalah penting adalah titik dekat mata dan titik jauh mata. Titik dekat mata atau yang dikenal dengan puntum proximum, TC, titik terdekat yang dapat dilihat dan jelas oleh mata dalam keadaan berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, metrofinya titik dekatnya berjarak 10 sampai 20 cm untuk anak-anak. Sedangkan kalau orang dewasa 20 sampai 30 cm. Ini yang disebut dengan biasanya jarak baca normal, yang umumnya nilainya 25 cm. Antara 20 sampai 30. Kalau ada yang menulis 30 tidak masalah, tidak dengar. Karena ada rentang dari 20 cm sampai 30 cm. Ini untuk orang dewasa. Sedangkan anak-anak 10 cm sampai 20 cm. Kemudian titik jauh mata, puntum remotum, PR. Jadi kalau titik dekat itu CC, kalau titik jauh ini PR. Remotum, jauh. Proximum. Kalau yang PR, ini titik terjauh yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata dalam keadaan tanpa akomodasi. Kalau yang tadi berakomodasi, sedangkan ini tanpa. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak minus. Artinya sebatas kita melihat, sampai batas mana kita bisa melihat. Kalau kita melihat ke arah langit, tentu sampai batas mana kita bisa melihat. Kita dikatakan sebagai tak terminus. Kalau penglihatan kita dibatasi ya, karena ada pembatasnya. Kalau tanpa dibatasi, maka kita bisa katakan dia tak terminus. Cacat mata. Ini yang pertama, kita coba lihat pada miopi atau dikenal dengan rabun jauh. Ketentuannya, tidak bisa melihat jauh dengan jelas bayang benda jatuh di depan retina. Jadi normalnya kan seperti ini. Jadi ketika dia cacat, maka dia akan jatuh di depan. PP-nya, tadi PP adalah puntum proximum, titik dekat. Sedangkan PR, titik jauh. PR-nya, BP-nya 25 cm. Kalau ada yang bingung, kita bisa copy ulang. PP-nya, titik dekat mata, lebih kecil dari 25 cm. Sedangkan titik jauhnya terbatas. Dapat ditolong dengan lensa lengkung atau lensa negatif. Jadi kalau sudah ada lensa lengkungnya, maka dia kondisinya normal. Persamaan yang ada secara umum untuk kekuatan lensanya per F adalah satuan dalam lensa jika dibuat dalam satuan sempit jadi 100 per F. Pada cacat miopi berlaku S-nya tanggung. Ini CR dan S aksennya min ya, sehingga jika dimasukkan ke persamaan seperti ini, kalau kita turunkan
Jadi persamaan kuartal lensa yang digunakan adalah 100 per f atau 100 min VR. Ini untuk miopi. Sedangkan hipermetropi kebalikan dari miopi. Tidak bisa melihat dengan jelas bayang benda itu di belakang ini. Lebih besar dari 25 cm. Oke, pada kalau ini lebih kecil. PR-nya tak terhingga. Kalau yang ini PR-nya terbatas. Kenapa ini tak terhingga? Karena yang ini rabun dekat, kalau tadi rabun jauh, maka yang terbatas kan ditolong dengan lensa sambung di belakang, ditolong dengan lensa sambung. Penurunan persamaannya seperti ini, karena aksanya sama dengan INTP, maka kita bisa masukkan per S dalam satuan meter. Jika S dalam satuan cm, maka kita dapatkan 100 per S plus 100 min atau kalau dibuat sama umum 100 per S min 100 per keterangannya. Kemudian cacat mata yang berikutnya adalah cacat mata tua atau presbiopi, tidak bisa melihat benda dekat dan jauh, sinyal lebih besar dari 5 cm, PR terbatas, ditolong dengan lensa rangkap negatif dan positif, gabungan antara mio sama hipermetropi. Kemudian ada yang lain, itu mata minor, karena kornea tidak bisa berbentuk sferik atau disambola, mereka menghukum pada satu bidang dari bidang lain. Tidak berupa benda yang berupa titik difokuskan sebagai garis dan juga mengkombinasikan pada bidang vertikal, tidak dari sina-sina pada bidang horizontal, ditolong dengan kacamata Schneider. Kita lihat contoh soalnya untuk rabun jauh atau miopi. Ketiga, penglihatan seorang 100 cm depan mata. Orang ini memerlukan kacamata dan lensa yang dayanya gede. Kita ketahui bahwa PR-nya 100, ini titik jauhnya karena terbatas. Kita tanyakan kekuatan lensanya P. Maka persamaan dari yang tadi P sama dengan min 100 per PR. Kenapa? Karena ini cm. Maka 100 bagi 100, maka kita dapatkan 1D min. Sama min, berarti ini lensanya negatif atau tikung. Kemudian yang berikutnya, titik dekat mata seorang 200 cm depan mata. Agar orang itu dapat melihat pada jarak 25 cm, maka diperlukan kacamata berkuatan titik-titik dioptri. Karena ini rabun dekat, maka tipenya 200. S-nya adalah jarak baca normal di 25 cm. Kita bisa masukkan ke persamaan 100 per S min 100 per titik. P-nya sudah ada 204 min 3,5 D plus. Nanti dia ditolong dengan kacamata yang lensanya positif atau minus. Ini bahasanya kita sering sebut. Kalau ada teman-teman kita yang pakai kacamata, kita cenderung biasa mengatakan plus atau minus. Berapa plusnya, berapa minusnya, menunjukkan bahwa dia apakah rabun dekat atau rabun jauh. Kalau rabun dekat, maka cenderungnya ditolong dengan yang positif. Kita bisa mengatakan plusnya sekian. Sedangkan yang rabun jauh, ini cenderung yang bisa mengatakan dengan tanda negatif, lensa negatif atau min. Jadi kalau dia ada teman kita min berapa? Min 1, berarti kekuatan kacamatanya adalah 1. Kalau plus berapa? Plus 2, maka kekuatan kacamatanya adalah 2. Jadi kesatuan dari kekuatan kacamata itu adalah dioptri. Baik, ini materi kita tentang mata dan kacamata. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita coba lanjut ke materi tentang loop atau kaca pembesar. Kita cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.